wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, tentunya Sekilas Marepat. Berkarya, usaha, ikhtiar, dan sifat kehambaan. Di sini saya akan sedikit menerangkan. Dulu ulama sufi yang termasuk dalam kelompok ahlul kasaf di lingkungan ahlus sunnah wal jamaah amat mengkhawatirkan adanya orang-orang yang baru selangkah memasuki arena tasawuf sudah berani mengukir kata dan ucap seperti perkataan al-ahlan, al-halaj yang menghebohkan itu, ana al-halak. Kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan percakapan di warung-warung ataupun di kedai-kedai kopi. Bagaimanapun juga, perbincangan demikian tidak dapat dibenarkan ditinjau dari ajaran agama, termasuk ajaran tasawuf itu sendiri. Penegasan Syekh Abdul Qarim Al-Jili pada jemputan kata nomor 3 mengisyaratkan untuk hal tersebut. Kalau diteliti uraian pada kitab beliau Insan Kamil, ada kecenderungan kepada faham yang senada dengan al-halaj, tetapi ada penekanan agar tidak semudah itu meniru-niru perkataan al-halaj. Sering terjadi orang yang menuntut ilmu tasawuf yang sekaligus juga berusaha meninggalkan karya dan usaha, padahal dirinya dan keluarganya sendiri amat menghajatkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan rumah tangga. Hal itu terjadi karena tumbuhnya dua kemungkinan. Satu, karena menerima ajaran tajrid melepaskan diri dari hukum sebab dan akibat, lalu dirinya sendiri dipaksakan untuk menerapkan ajaran itu pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, karena hilangnya semangat berkarya atau berusaha akibat dari dirinya sendiri, yang antara lain tumbuhnya frustasi atau depresi kejiwaannya. Orang yang ingin melepaskan dirinya dari hukum sebagai akibat tajrid dengan cara yang dipaksakan adalah suatu tindakan yang tercela, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Hasratmu untuk tajrid padahal Allah masih menempatkanmu pada jalur sebab dan akibat, maka hasrat demikian adalah berupa syahwat nafsu yang tersembunyi al-iqam. Tajrid bisa saja terjadi. Terdapat makhluk Allah, misalnya terdapat seekor ulat di dalam batu tanpa kasab usaha, dia masih bisa makan. Tetapi manusia bukanlah ulat. Kalaupun terjadi hal demikian, misalnya terdapat orang yang sakit terbaring di rumah sakit tanpa usaha dirinya sendiri, makanan untuknya masih bisa datang, namun semua itu tidak bisa dipaksakan. Maka satu kekeliruan bila ada orang yang menuntut ilmu tasawuf memaksakan dirinya untuk tajrid tanpa ada usaha untuk mencari makan bagi kepentingan dirinya dan keluarganya. Seorang miliarder atau hartanya sudah triliunan bahkan lebih, mungkin saja tanpa kasab karya, dengan cara hidup santai dan mampu mewujudkan apa saja yang dikehendaki, segala urusan rumah tangganya terjamin, bahkan lebih dari cukup, sehingga mungkin kita bisa menggolongkannya sebagian seorang yang dalam kedudukan tajrid. Tetapi bisakah cara hidup demikian bisa ditiru oleh orang lain? Disinilah kesan yang dapat kita tarik dari apa yang dikemukakan oleh Syekh Al-Junaidi radhiyallahu anhu tersebut pada nomor 4. Ngeri juga rasanya bila kita simak kalimat beliau itu, orang yang tidak mau beramal, berkarya, berusaha, ikhtiar dengan unsur kesengajaan adalah lebih berat dosanya dari berzina dan mencuri. Timbul satu pertanyaan tentang ini. Kenapa sebabnya ada ajaran tajrid padahal manusia diperintahkan untuk beramal, usaha, dan ikhtiar? Perlu dimengerti bahwa ajaran tajrid tidak berarti secara total melepaskan segala macam kegiatan hidup, tidak pula meninggalkan kasab, karena kasab itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat manusia hidup. Oleh sebab itu bukan kasab amal, usaha, ikhtiar pada hakikatnya yang menentukan nilai hidup. Yang menentukan nilai itu adalah Allah sendiri yang maha menciptakan kasab itu buat manusia pada hakikatnya, bukan pula hukum sebab dan akibat, karena hukum itu sendiri ciptaan Allah untuk bisa dipahami oleh manusia. Senjata bukanlah mematikan,
dia hanyalah alat dari suatu sebab, sehingga tidaklah seharusnya untuk ditakuti. Allah Maha Pencipta, bisa saja membuat senjata itu tidak punya arti apa-apa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa semakin tinggi tingkat makrifat seseorang, semakin tinggi pula tingkat ubudiyah dan ibadahnya. Meskipun dalam tingkat keilmuan ilmu makrifat adalah termasuk dalam kategori ilmu tingkat tinggi, namun tidaklah berarti meniadakan menggugurkan syariat hukum yang berlaku. Syariat thariqah hakikat adalah bersatu dalam makrifat. Apabila salah satunya digugurkan, maka bukanlah makrifat yang benar. Para arif billah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul kasaf, semufakat dengan kalimat ini: siapa yang hanya berpegang kepada fikih syariat tanpa berpegang kepada ajaran tasawuf hakikat adalah fasik. Siapa yang berpegang semata-mata ajaran tasawuf hakikat tanpa fikih syariat adalah sindik. Tetapi siapa yang berpegang kepada keduanya, maka itulah yang benar. Oke, demikian tadi renungan soal ilmu makrifat ya. Benar, janganlah kita hanya melaksanakan itu syariat, bila perlu kita belajar itu semua ya, keduanya syariat dan makrifat kita pelajari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya kaum muslim yang masih awam. Jangan lupa tinggalkan jejak di video saya ini dengan subscribe, like, dan komen. Bila perlu bagikan kepada teman yang lain agar yang belum tahu jadi tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.